Halo guys, hari ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di kampung saya, khususnya di Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pinrang, yakni Bapak Ustaz Rusli SAG MPDI. Adapun tema wawancara kali ini yaitu budaya Maulid. Nah, apa sih Maulid itu? Baik, mari kita simak penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sabtu Fahir, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Parepare, program studi pendidikan agama Islam. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak? Ya, boleh. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai budaya yang sedang marak di kampung kita ini, yakni Maulid. Baik, langsung saja mulai pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa sih itu Maulid? Jadi Maulid itu adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu dia juga memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin. Jadi puasanya Rasulullah di hari Senin itu adalah memperingati hari kelahirannya di hari Senin. Jadi Maulid ini menurut pandangan agama sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, walaupun itu tidak dilaksanakan di zaman Rasulullah. Nanti sekitar 400 tahun setelah meninggalnya Rasulullah baru dilaksanakan Maulid. Ya. Itu pelaksanaan Maulid pada waktu itu diadakanlah salawat kepada Nabi untuk mengenang sejarah daripada Rasulullah SAW. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan budaya atau tradisi Maulid yang dilakukan di kampung kita saat ini? Ya, tradisi di kampung kita karena masing-masing daerah, masing-masing negara lain caranya Maulid. Kalau kita ini karena dipengaruhi oleh budaya Bugis, maka budaya itu kental juga dimasuk di acara Maulid. Dan misalnya di acara Maulid kita tentu beda dengan di luar sana. Kita di sini menggunakan soko. Apa artinya itu soko? Soko itu adalah bagaimana supaya masyarakat itu dipereratkan dengan silaturahminya. Karena soko itu tidak mau berpisah-pisah. Maka begitulah sehingga kita mengambil simbol, mudah-mudahan masyarakat kita ini seperti soko, senantiasa membina kerjasama dengan baik, silaturahmi dengan baik. Bahkan tidak mau kita bercerai-berai seperti apa yang ada di kampungnya orang. Maka orang tua kita dahulu mengambil soko ini karena mereka orang tua kita dahulu pemahaman tentang ilmu tentang agama kurang, tapi pengamalannya ada. Maka mengambillah simbol soko sebagai doa. Mudah-mudahan kita ingin melaksanakan Maulid, masyarakat kampung kita di sini seperti soko, tidak mau berpisah-pisah, selalu bersatu tali. Telur. Nah, telur itu diambil simbol karena telur itu ada 3 macam di dalamnya. Ada di bagian luarnya, kulitnya, itu namanya disimbolkan dengan orang tua kita dulu, itulah syariat. Putihnya itulah hakikat. Dan di dalam itu yang kentangnya itu yang berwarna kuning itulah ma'rifat. Sehingga orang tua kita dahulu menggabungkan bagaimana supaya masyarakat kita ini bisa melaksanakan syariat. Setelah dia mau melaksanakan syariat, berhakikat, dan sampai nanti ke tingkat ma'rifatullah. Dan itulah yang diamalkan oleh guru-guru kita terdahulu, para wali-wali Allah. Seperti Guru Tabraman Ambodale, seperti Guru Kiai Haji Muni Yusuf Karsidendren, seperti Guru Kiai Papaja, seperti Guru Kiai
Yunus Maratang, semua ulama-ulama besar tidak mempertentangkan bahkan menyetujui hal ini karena ada nilai yang bisa kita petik di dalamnya. Yang kedua ada istilah burak sebagai sosok. Nah, burak itu adalah simbol bahwa pisang itu selalu lurus, tidak mau bengkok. Maka disitulah ada nilai di dalamnya, bahwa ada nilai kejujuran di dalamnya. Mudah-mudahan kita seperti pisang, selalu berjalan lurus, selalu berjalan ke arah yang benar, selalu berjalan dengan sesuai dengan tuntunan agama menurut Al-Quran dan hadis. Dan di pisang itu kalau dibelah semakin ke dalam itu sama antara luar dengan dalam. Tidak ada perbedaan. Itulah yang diharapkan Rasul, bersifat kamu seperti pisang. Selalu tidak semakin ke dalam semakin bersih. Semakin kita hidup di tengah-tengah masyarakat, semakin menampakkan kita bagaimana kita menjaga kesucian hati, bagaimana menjaga kesucian diri kita. Jadi sebenarnya seberapa penting diadakannya maulid ini? Nah, ini maulid khususnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, itu sangat-sangat mementingkan yang namanya maulid. Karena pertama di sana kita akan bertemu, ada hubungan silaturahim di dalamnya. Karena berkumpulnya beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, semua ada di dalamnya. Yang kedua, kita mengingatkan kita kepada Rasulullah. Minimal kita bersalawat kepada Rasulullah. Karena satu-satunya Rasul dan Nabi yang berhak memberikan syafaat nanti di akhirat ada Rasulullah. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah berarti ada rasa cinta kepada Rasul. Dan mudah-mudahan insya Allah Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Yang ketiga, maulid ini adalah sesuatu yang bisa istilahnya meningkatkan perkara perekonomian masyarakat penduduk. Misalnya para peternak ayam dalam 1 tahun itu kalau penduduk semua setiap masjid maulid, misalnya di Kabupaten Tekad ini atau di Kecamatan Lantisan ini kira-kira berapa triliun tujuan? Berarti bisa meningkatkan tingkat ekonomi daripada masyarakat peternak. Jadi intinya maulid ini tidak melanggar syariat agama. Ya, sebenarnya kalau kita meninjau sejarah ke dalam, kita melihat, kita menganalisa dengan baik, maulid ini tidak melanggar daripada syariat agama. Karena tidak ada juga kita menemukan dalil bahwa maulid itu dilarang. Walaupun Nabi tidak pernah melaksanakan yang namanya maulid, tetapi Nabi senantiasa berpuasa di hari Senin. Berarti dia juga melaksanakan maulid pada dirinya karena memperingati. Dan ini tidak boleh dibenturkan bahwa maulid itu adalah sesuatu yang di luar daripada syariat Islam. Maulid itu adalah sesuatu yang perlu kita analisa ke dalam, bahwa maulid ini banyak sekali manfaatnya dibandingkan mudaratnya. Itulah tadi, karena hubungan silaturahim, kita bertemu dengan orang yang tidak pernah kita bertemu, kita bersalawat kepada Rasulullah, kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dengan cinta kepada Rasulullah, kita akan mencoba mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi maulid itu bisa dilaksanakan. Jadi yang penting kita memandang bahwa tidak ada satupun dalil yang melarang kita maulid. Adapun orang mengatakan bahwa perbuatan itu tidak pernah dilakukan Nabi, ya kita berarti memang tidak pernah dilakukan Nabi, tetapi kita tidak boleh memandang bahwa itu adalah bidah yang namanya, karena ada 2 bidah, ada bidah hasanah, ada bidah dalalah. Nah, ini bidah, walaupun bidah tidak dilakukan Nabi, tapi bidah yang hasanah, artinya bagus. Nah, kalau bidah dalalah sama sekali tertolak. Ini kan banyak sekali manfaatnya tadi. Ya, dengan adanya maulid di kampung, kita semakin memperkuat bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan ajaran syariat Islam ini, sehingga memperkokoh rasa hati dalam hati kita, selalu rasa cinta kepada Rasulullah, sehingga ada getaran-getaran di dalam hati kita senantiasa memaulid. Karena selama ini
tidak ada juga pihak-pihak yang dirugikan kalau kita mengadakan. Baik, saya rasa hanya itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.